Ya adik-adik, sebelum kita mengawali ibadah kita, kakak mau nanya nih, gimana kabarnya adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kan kita ini masih dalam keadaan pandemi. Jadi kakak ini mau mengingatkan lagi ya, kita ini harus tetap memakai masker, Tangan pakai sabun, terus menjaga jarak. kalau bisa di rumah aja. Untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, Kita mau nyanyi lagu Hai Mari Berhimpun. Sumber keceriaan, pintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. iya adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Coba dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak dari mana? Dari 2 Tesalonika ya Kak? Salah, dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oh iya Kak, aku lupa. Yuk, kita coba ingat lagi bareng-bareng yuk. Kita Ayo. baca ayat. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Yuk, sekali lagi yuk. Kita bacanya pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet. Kita ingat-ingat lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji Tuhan lagi nih. Kira-kira tahu nggak lagunya apa? Lagu apa ya? Adik-adik mau request lagu apa kira-kira? Yesus kekasih jiwaku aja ya. Iya tuh, bagus, yuk. Kita sambil joget bareng-bareng. Percaya
kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagu apa ya? Berbunga, 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 Ya, tapi sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa pembukaan. Tapi kita mau pakai lagu. Cari tangan kita dulu. Cari tangan. Tangan taruh belakang semua. Mana Mana tangan yang kiri, yang kanan. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bertemu dilipat berdoa. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan dalam setia mulia, Tuhan Yesus terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online kami. Ya Tuhan, di sini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir dalam ibadah kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau sertai kami, Engkau urapi kami, sehingga kami dapat fokus untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan jamah teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya melalui obat ataupun para medis. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang malas untuk beribadah. Kiranya Tuhan tetap sertai, Tuhan ketuk hatinya, sehingga di lain kesempatan kami dapat beribadah bersama. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami yang saat ini masih terkena virus corona. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan kiranya pulihkan, Tuhan angkat semua virus corona sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami seperti dahulu. Itu saja seluruh doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami pada hari ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Firman Tuhan ada di hatiku. Ayo Mas, kita nyanyiin. Halo adik-adik, apa kabarnya di rumah? Pasti sehat-sehat ya. Wah, nggak terasa nih, kita sekarang udah ada di tahun 2021. Kayaknya kemarin kita baru aja deh ngerayain Natal ya, dan tahun baru juga. Oh iya, selamat Natal dan tahun baru ya adik-adik semuanya di rumah. Meskipun sekarang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tapi kakak harap sukacita kalian akan kelahiran Kristus tetap memancar. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita semua berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau pimpin kami, Engkau yang urapi kami, biarlah kami bisa fokus dalam mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pimpin hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, biarlah hanya daripada-Mu saja Tuhan.
hamba mengucapkan terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau membaca Alkitab kita terlebih dahulu. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dari Matius 2 ayat 1 sampai 11. Yuk sama-sama kita buka. Kita baca dari Matius 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu, dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan kali ini. Kita mau belajar untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui kesungguhan dalam menyembah Tuhan. Nah, dalam bacaan kali ini diberi judul Hadiah untuk Tuhan. Nah, siapa di sini adik-adik yang suka kalau diberi hadiah, yang senang kalau diberi hadiah? Wah, pasti di rumah pada senang ya kalau diberi hadiah. Apalagi saat-saat Natal kemarin nih, ada Santa Claus mungkin yang datang memberikan hadiah atau hadiah dari orang lain. Wah, pasti senang ya. Kakak juga senang sih kalau diberi hadiah. Nah, adik-adik, tapi adik-adik nggak boleh lupa ya kalau semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu berasalnya dari Tuhan, dan kita tidak boleh lupa kepada Tuhan, sehingga kita harus terus mengucap syukur. Nah adik-adik, seringkali kita itu mengharapkan atau menginginkan sesuatu dari orang lain, tapi sedikit sekali kita itu ingin memberi kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan. Nah, tapi dari kisah Matius 2 ayat 1 sampai 11 ini ada yang berbeda loh adik-adik. Kira-kira apa ya? Nah, perbedaan ini dilakukan oleh orang Majus. Apa ya bedanya? Padahal kan orang Majus sama-sama kayak kita ya, sama-sama manusia. Nah, penasaran nggak adik-adik? Kalau penasaran, yuk kita simak cerita hari ini. Nah, setelah Tuhan Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang Majus dari timur menuju ke Yerusalem. Nah, adik-adik tahu nggak siapa sih orang Majus itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah,
Nah, kakak kasih tahu ya, orang Majus itu adalah orang yang sangat pintar. Orang Majus itu terkenal dengan orang yang bijaksana. Mereka berasal dari bangsa Midian, yang juga terkenal atau biasa disebut sebagai orang yang menguasai ilmu perbintangan, adik-adik. Nah, mereka juga berangkat membawa persembahan untuk Tuhan. Mereka itu menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka berjalan, menunggangi unta, berjalan lagi. Wah, tentunya itu membutuhkan waktu yang sangat lama ya adik-adik. Setelah mereka berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai juga di Yerusalem, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mereka sampai di Yerusalem, akhirnya mereka bergegas menuju istana Raja Herodes. Wah, mereka lari sekencang mungkin. Wah, di sana sepertinya ada raja. Mereka berpikir kalau raja yang baru lahir itu pasti ada di dalam istana. Namun, kira-kira apa ya yang terjadi adik-adik? Setelah orang Majus tersebut sampai di istana Raja Herodes, ternyata mereka tidak menemukan raja itu. Bahkan Raja Herodes pun terkejut. Coba deh adik-adik bayangkan, saat orang Majus tersebut dari timur datang ke istana Raja Herodes, kemudian Raja Herodes menjumpai mereka dan bertanya, "Di manakah raja itu?" Dan mereka berdua sama-sama tidak mengetahui di mana Sang Mesias itu berada. Wah, pasti mereka semua pada bingung ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, karena Raja Herodes itu penasaran, emang ada ya raja yang lahir di daerahku ini? Aku kan raja, masa aku tidak tahu? Nah, kemudian Raja Herodes dengan kuasanya, ia memanggil para imam dan ahli Taurat untuk meminta keterangan dari mereka tentang di mana Mesias itu dilahirkan. Setelah mereka mendapatkan penjelasan dari para imam dan ahli Taurat tersebut, maka orang Majus tersebut pergi menuju Yerusalem. Mereka menuju ke Bethlehem. Kemudian ternyata adik-adik, saat mereka ingin keluar dari istana tersebut, diam-diam Raja Herodes menemui mereka. Raja Herodes memerintahkan mereka untuk kembali ke istananya setelah mereka menemukan Mesias itu. Wah, kira-kira apa ya yang akan dilakukan oleh Raja Herodes tersebut? Nah, akhirnya orang Majus tersebut berjalan hingga akhirnya mereka menemukan Mesias itu. Mereka berjalan mengikuti bintang yang paling terang tersebut hingga akhirnya bintang tersebut berhenti di tempat Yusuf, Maria, dan Mesias tersebut berada. Lalu bersujudlah orang Majus tersebut menyembah Mesias dan mempersembahkan yang terbaik yang mereka miliki dengan kesungguhan hati mereka bagi Tuhan. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak sih apa makna dari emas, kemenyan, dan mur itu? Kenapa ya orang Majus itu membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur itu? Nah, kakak mau kasih tahu nih buat adik-adik semua makna dari persembahan orang Majus tersebut. Yang pertama itu ada emas. Nah, adik-adik pasti tahu kan emas itu apa yang biasa dipakai untuk kalung, mahkota, ataupun anting yang menjadi perhiasan itu loh. Nah, kalau zaman dahulu emas itu hanya dipakai oleh orang-orang tertentu saja. Salah satunya seorang raja ataupun seorang ratu. Nah, ini melambangkan bahwa kedudukan raja itu akan ditempati oleh Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus adalah seorang raja. Nah, yang kedua itu mereka membawa mur. Mur itu adalah dia seperti getah pohon adik-adik. Rasanya itu sangat pahit sekali, tapi ia memiliki wangi yang sangat harum.
sehingga sering digunakan untuk minyak urapan. Nah, ini melambangkan cawan pahit yang harus diterima Yesus Kristus saat penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Nah, yang terakhir yang mereka bawa itu adalah kemenyan. Kemenyan itu juga berasal dari getah pohon, namun getah pohon pilihan. Nah, kemenyan ini memiliki wangi yang sangat harum sekali adik-adik. Wah, kalau kita memakai kemenyan ini adik-adik, hampir seluruh ruangan itu pasti menjadi wangi harum sekali. Nah, ini melambangkan karya Kristus bagi dunia, yang kasihnya itu seperti harum kemenyan ini adik-adik menyebar ke seluruh dunia seperti itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita jadi tahu ya adik-adik perbedaan yang dilakukan oleh orang Majus tadi. Kita mau belajar seperti orang Majus tersebut, dan kita mau belajar untuk memberi dengan kesungguhan hati, memberi dengan apa yang penting dalam hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, caranya gimana ya kita bisa melakukan hal tersebut? Nah, adik-adik bisa mulai melakukannya dengan mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Ketika mereka sedang kesusahan, ketika mereka sedang butuh pertolongan, adik-adik bisa membantu mereka. Tentunya dengan kesungguhan hati adik-adik ya, menolongnya dengan tulus, dengan ikhlas. Karena adik-adik tahu, adik-adik melakukan hal baik tersebut untuk Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa nih memulainya dengan memberikan persembahan dengan tulus dan ikhlas juga. Dan sungguh-sungguh ya, tidak boleh sambil bermain-main, apalagi persembahannya diambil kembali. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik. Adik-adik juga bisa melakukan hal lain seperti rajin beribadah, rajin berdoa, dan menjadi anak yang baik dan taat kepada orang tua. Itu juga bentuk persembahan loh adik-adik kepada Tuhan. Nah, jadi di sini semua adik-adik kakak yakin deh, pasti semuanya ingin menjadi anak baik, ingin menjadi anak-anak Tuhan, ya kan? Anak-anak Tuhan harus selalu berbuat baik. Nah, itu dia adik-adik firman kita hari ini. Semoga kita semua semakin diberkati dan dikuatkan untuk terus melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, makan makanan yang sehat agar terhindar dari sakit penyakit. Dan yang paling penting, adik-adik harus terus mengandalkan Tuhan. Nah, sekian firman kita hari ini adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Iya adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Masih ada ingat gak tentang apa? Kalau Mas Rahim ya, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan ini. Kita mau persembahan. Nah, udah disiapin kan semuanya? Nanti persembahannya ditaruh di amplop, harus kasih ke orang tuanya. Nanti orang tuanya yang menyerahkan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita mau nyanyi lagu Betapa Hatiku.
untuk hari ini. Tuhan Yesus, kami juga tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini dapat merema dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga datang ke sini membawa persembahan untuk Bapa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga memohon Tuhan, penyertaan Tuhan kepada pengelola persembahan ini. Tuhan, kiranya dapat jujur dalam mengelola persembahan ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang tidak sempurna. Kiranya kesempurnaannya hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.